baru Farhan Arroyo dengan NIM 123130106 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Taufikal Kausar dengan NIM 123130128 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Aditya Melanius Yaituri dengan NIM 123130117 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Bintang Nijam Islami dengan NIM 123320051 Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Intan Darwati dengan NIM 123430094 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Cecilia Hazekarsten Jinting dengan NIM 123430105 dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Aldia Sansa Parimita dengan NIM 123340068 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang hidup pada abad ke-18. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang fisika, terutama dalam prinsip Bernoulli dan teori kinetika gas. Prinsip Bernoulli merupakan salah satu prinsip fisika yang dibuat oleh Daniel Bernoulli yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Selanjutnya, prinsip Bernoulli. Dalam aliran horizontal fluida, titik-titik dengan kecepatan tertinggi fluida akan memiliki tekanan lebih sedikit daripada titik yang memiliki kecepatan paling rendah. Rumus untuk prinsip Bernoulli adalah sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana variabel P1, V1, H1 merujuk pada tekanan, kecepatan, dan tinggi fluida masing-masing. Variabel P2, V2, dan H2 mengacu pada tekanan, kecepatan, dan tinggi titik W. Prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa untuk cairan ideal di sepanjang saluran tertutup energi tetap konstan. Penjelasan kemudian. Perilaku yang dapat memiliki cairan yang diam dan bergerak di sepanjang aliran air. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam rezim sirkulasi fluida dalam saluran tertutup, energi yang dimiliki fluida ini tetap konstan sepanjang jalurnya. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang akan dipakai dalam membuat kincir air. Yang pertama, kaleng bekas. Yang kedua, solder. Dan yang ketiga, cutter, sedotan, stik kayu, lem tembak, dan tutup botol. Yang terakhir adalah nampan. Cara kerja kincir air. Air di dalam kaleng bekas bisa kita ibaratkan seperti aliran air sungai yang mengalir. Untuk membuat air tersebut tetap mengalir, kita membutuhkan kaleng yang tertutup rapat. Ruang di dalam kaleng bekas tersebut terisi zat fluida. Selanjutnya, air dapat masuk melalui pipa atau sedotan, lalu masuk ke dalam lubang yang terdapat di atas kaleng bekas tersebut.
Aliran air yang diarahkan oleh pipa yang sudah dibuat akan langsung menuju baling-baling kincir dan menghasilkan daya pada ujung-ujung baling atau tutup botol. Selama baling-baling berputar, gaya akan bekerja melalui suatu jarak, sehingga akan menghasilkan kerja. Dalam proses kali ini, energi akan ditransfer dari aliran air ke baling-baling. Hal itu menyebabkan tekanan dan volume di dalam kaleng bekas tersebut saling bertumbukan. Oleh karena itu, air dapat terdorong keluar melalui lubang yang sudah dibuat dengan pipet yang terdapat di bawah kaleng tersebut. Konsep ini sesuai dengan konsep hukum hidrostatis. Semakin jauh kedalaman, maka tekanan semakin besar sehingga kecepatan air yang keluar juga semakin besar. Karena hal itu, kecepatan air yang mengalir akan semakin besar, sehingga air dapat memutar miniatur kincir air dengan sendirinya. Kincir air akan terus berputar karena air yang jatuh atau keluar dari pipa pendek yang telah dibuat dengan pipet atau sedotan, dan pipa panjang akan menyedot air tersebut dari baskom. Apabila air yang terdapat di dalam kaleng bekas sudah mulai menipis, teorema Torricelli atau laju F-Log merupakan contoh penerapan hukum Bernoulli yang sesuai dengan teori pada alat peragaan yang kami buat, yaitu miniatur kincir air sederhana. Keunikan dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah pemangkuan energi potensial air. Kincir air sederhana memanfaatkan energi potensial air yang mengalir dalam fluka. Air mengalir ke nampan dan energi kinetiknya dikonversi menjadi energi mekanik yang menggerakkan roda kincir. Lalu poin kedua, penggunaan prinsip Bernoulli. Kincir air sederhana berfungsi sesuai dengan prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Dalam kincir air, energi kinetik air yang mengalir ke pembuluh kincir dapat menggerakkan roda kincir. Lalu untuk kelebihannya tersendiri adalah kincir air sederhana dapat dibuat dengan biaya yang relatif rendah karena menggunakan bahan-bahan sederhana. Lalu proses pembuatan kincir air sederhana relatif mudah dan sederhana, dan dia ramah lingkungan. Dan kekurangannya adalah dia ketergantungan pada air yang deras dan mudah rusak karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana, kecepatan aliran air yang tidak konsisten. Lalu untuk saran pengembangan, diharapkan untuk kedepannya dalam membuat kincir air sederhana ini lebih memperhatikan keteraturan bentuk dan alat yang digunakan agar hasil alatnya dapat optimal untuk melihat cara kerja yang sesungguhnya.